Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Adia Putranisi. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis studi kasus mengenai PT Global Maju, yang dimana latar belakang perusahaannya adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor manufaktur otomotif di beberapa negara. Latar belakang yang kedua, perusahaan ini menghadapi masalah dalam mengatasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat berdampak pada biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan mereka. Yang ketiga, manajemen Global Maju membutuhkan strategi pendanaan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Baik, fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu sendiri, teman-teman, adalah perubahan nilai mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain dari waktu ke waktu. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi biaya pinjaman, karena jika mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya pinjaman dalam mata uang asing akan meningkat. Karena mata uang kita lemah, mata uang asing semakin meningkat, tentunya kita harus menyiapkan dana lebih untuk membayar pinjaman tersebut. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan karena dapat mengubah nilai transaksi dalam mata uang asing. Karena pinjaman meningkat, tentunya perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan. Yang kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing. Jadi strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing mereka antara lain seperti hedging dengan kontra forward. Hedging dengan kontra forward ini seperti perusahaan dapat menggunakan kontra forward untuk mengunci nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu untuk transaksi masa depan. Jadi mereka sudah mengunci untuk transaksi masa depan. Sehingga ini membantu mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar karena sudah ditetapkan di awal. Yang kedua, penggunaan opsi valuta asing. Hampir sama seperti yang tadi, opsi valuta asing memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada tingkat tertentu pada tanggal tertentu. Ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar yang menguntungkan dan melindungi dari perubahan yang merugikan. Yang ketiga, diversifikasi mata uang. Dengan melakukan transaksi dalam berbagai mata uang, perusahaan dapat mengurangi risiko karena fluktuasi nilai tukar hanya mempengaruhi sebagian kecil dari total portofolio mereka. Yang keempat, penggunaan produk derivatif lainnya. Selain kontra forward dan opsi, perusahaan juga dapat mempertimbangkan penggunaan produk derivatif lain seperti swap valuta asing untuk mengelola risiko valuta asing mereka. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontra forward atau opsi dalam membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Saya rasa jawabannya hampir sama seperti jawaban yang kedua tadi. Instrumen keuangan derivatif seperti kontra forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing dengan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar. Misalnya, dengan menggunakan kontra forward, perusahaan dapat mengunci nilai tukar mata uang untuk transaksi masa depan, sehingga menghindari kerugian akibat perubahan nilai tukar. Pertanyaan selanjutnya, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Perlu diketahui dahulu, hedging merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang, harga komoditas, suku bunga, atau risiko lainnya. Jadi, hedging ini merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko seperti fluktuasi dan lain-lain. Jadi
peranan hedging ini sangat penting untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan memberikan perlindungan terhadap kerugian potensial akibat perubahan nilai tukar. Melalui hedging, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan menjaga kestabilan keuangan mereka karena sudah ditetapkan di awal. Pertanyaan yang kelima, bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi resiko valuta asing mereka? Jadi bagaimana mereka menilai apakah strategi mereka efektif atau tidak? Perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan mereka untuk mengatasi resiko valuta asing dengan cara memonitor kinerja keuangan secara berkala, menganalisis dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan mereka, serta membandingkan hasil dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Terus pertanyaan terakhir, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan mereka? Jadi pertimbangan dalam memilih strategi pendanaan untuk PT Global Maju yang perlu dipertimbangkan yang pertama tujuan keuangan perusahaan. Strategi pendanaan harus sesuai dengan tujuan jangka panjang dan prioritas keuangan perusahaan tentunya, seperti pertumbuhan, pengembalian kepada pemegang saham atau pengendalian risiko. Yang kedua, resiko exposure valuta asing. Exposure itu menilai exposure itu seberapa jauh perusahaan terpapar risiko yang akan mengganggu kinerja keuangan mereka. Jadi yang kedua itu resiko exposure valuta asing. Perusahaan perlu memahami tingkat exposure atau seberapa jauh mereka terpapar risiko yang akan mempengaruhi kinerja keuangan mereka untuk menentukan strategi yang paling sesuai dengan profil risiko mereka. Yang ketiga, ketersediaan dan biaya instrumen keuangan derivatif. Perusahaan perlu mempertimbangkan kesediaan dan biaya instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko valuta asing. Yang keempat, kondisi pasar dan prediksi nilai tukar mata uang. Analisis pasar dan prediksi tentang pergerakan nilai tukar mata uang tentunya sangat penting untuk membantu perusahaan dalam memilih strategi yang tepat. Dan yang terakhir, kebijakan dan regulasi. Perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait penggunaan instrumen keuangan derivatif dan strategi pendanaan lainnya. Dan tentunya strategi atau faktor-faktor ini dapat membantu PT Global Maju membuat keputusan yang tepat dalam mengelola risiko valuta asing dan memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan mereka. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.